Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Toji Petan Sistem Orang dengan NIM 220101014. Saya program studi Teknik Elektro. Jadi, video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan TensorFlow dengan membuat objek TensorFlow. Ini merupakan mata kuliah algoritma dan pemrograman dengan dosen pengampu Bapak Tony Suhendra, STMCS. Saya angkatan 22. Baik, langsung saja teman-teman. Yang pertama, apa itu tensor? Sebelum teman-teman mengetahui apa itu tensor, kita harus mempelajari dulu apa itu TensorFlow. Jadi TensorFlow itu adalah library yang open source yang dapat membantu kita mempelajari machine learning. TensorFlow di sini melakukan perhitungan terhadap tensor. Jadi dapat disimpulkan bahwa tensor itu adalah generalisasi dari vektor dan matriks ke dimensi yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya apa hubungan tensor dengan vektor dan matriks? Nah, hubungannya adalah vektor itu kan arah dan matriks itu adalah dimensi. Jadi di dalam suatu bidang ini terdapat beberapa arah, yang dimana arahnya ini dapat direpresentasikan sebagai dimensi, seperti gambar di samping ini. Nah, baik teman-teman, langsung saja di sini kita menjalankan Google Colab dan cek TensorFlow yang terinstall. Nah, teman-teman langsung saja ke Google Chrome, langsung saja kita buka di sini Google Colab ya. Setelah itu teman-teman klik di sini. Setelah itu teman-teman bisa langsung notebook baru. Kita akan membuat file baru. Nah, di sini kita disuruh untuk mencoba menjalankannya dan mengeceknya. Langsung saja kita jalankan, klik hubungkan di sini. Kita tunggu saja teman-teman sampai dia terhubung. Oke, baik teman-teman, sambil menghubungkan kita bisa ganti nama filenya itu di sini menjadi objek tensor. Nah, ini sudah terhubung ya teman-teman, ada tanda centang. Nah, untuk mengecek TensorFlow yang terinstall, kita bisa tulis di sini import TensorFlow STF. Jadi ini TF ini merupakan objek dari TensorFlow itu sendiri. Langsung saja kita jalankan. Oke, jadi di sini sudah ada tanda centang ya teman-teman. Artinya bahwa TensorFlow library dari TensorFlow itu sendiri sudah ada di Google Colab. Oke, next. Selanjutnya, bagaimana cara membuat objek dari TensorFlow dan bagaimana membuat variabel dengan objek TensorFlow dalam tipe data string. Nah, caranya adalah kita tambah kode baru di sini. Kemudian di sini kita buat variabelnya itu, di sini saya buat variabel nama. TF ini objek. Jadi objek dari variabel nama itu saya buat di sini isinya nilainya atau JP Peterson Sistem Orang, nama saya teman-teman. Kemudian kita langsung jalankan saja. Nah, di sini sudah jalan teman-teman, sudah tercentang. Nah, kemudian bagaimana membuat variabel dengan objek TensorFlow dengan tipe data string. Ini sudah terbuat ya teman-teman. Oke, langsung saja. Apa perbedaan type dan print dalam Python dan penggunaannya dalam TensorFlow? Dan bagaimana cara print objek TensorFlow? Pertama di sini kita tambah dulu kode. Pertama kita coba dulu membuat print nama. Kita jalankan. Nah, kemudian setelah itu kita buat type nama. Kita jalankan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat perbedaannya untuk penggunaan print dan type. Pada print, di sini kita itu dia akan menunjukkan objek dari tensor itu sendiri, di mana objek dari TensorFlow itu dengan variabel nama yaitu Toji Petan Sistem Orang, diikuti dengan shape, dan dia juga memberitahu tipe data apa yang digunakan, yaitu tipe data string. Tapi untuk tab itu sendiri, dia hanya memberitahu tipe data apa yang kita gunakan. Nah, kemudian di sini kita bagaimana cara print objek TensorFlow. Cara print objeknya itu di sini kita karena kita sudah tadi ada di sini TF itu objek, makanya kita buat di sini TF TF print nama. Nah, maka dia akan keluar Toji Pattern Sistem Orang. Nah, jadi dalam objek TensorFlow dengan variabel nama itu
dia akan mencetak 7 pattern sistem orang. Nah, kemudian bagaimana menggabungkan objek tensor dan menampilkan nilainya dalam tipe data string, dan bagaimana menggabungkan objek tensor dengan tipe data berbeda dan menampilkan nilainya. Nah, di sini kita bisa buat, pertama di sini dulu ya teman-teman, kita nambahin dulu variabel name. Kemudian tf konstan. Di sini saya buat untuk name dengan tipe data string 220101120101014. Nah, kemudian di sini saya buat kemudian variabel angkatan dengan tipe data integer. Kita jalankan teman-teman. Nah, pertama kita buat dulu kode baru di sini. Perintah yang pertama di situ kita suruh menggabungkan objek tensor dan menampilkan nilainya dengan tipe data string. Maka dari itu di sini kita bisa menggabungkan variabel nama dengan variabel name. Caranya yaitu tfprint kemudian nama plus name. Kita langsung jalankan saja. Nah, maka dia akan keluar nilai dari variabel nama dan nilai dari variabel name. Namun di sini kan teman-teman dia antara variabel nama dengan variabel name dia dempet. Maka untuk membuat spasi kita bisa langsung tambah saja sini spasi seperti ini. Nah, maka dia akan mencetak nama variabel nilai dari variabel nama, kemudian spasi dan nilai dari variabel name. Nah, kemudian bagaimana menggabungkan objek tensor dengan tipe data yang berbeda dan menampilkan nilainya. Nah, di sini karena saya sudah deklarasikan tipe data integer, maka dari itu kita bisa gabungkan di sini tfprint nama, angkatan. Nah, maka dia akan mencetak seperti ini teman-teman. Dia akan mencetak nilai dari variabel nama yaitu 7 pattern sistem orang dengan tipe data string, kemudian angkatannya dia akan mencetak angka 22 dengan tipe data integer. Oke, mungkin itu saja dari penjelasan dari saya tentang pengenalan TensorFlow, membuat objek TensorFlow. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.